Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majelis Taklim Bandung Muslim. Kali ini kita setelah habis ngaji bakalan ada sesi tanya jawab seputar pertanyaan yang belum paham. Dan ini bakalan jadi podcast perdana kita, dan untuk kedepannya bakalan ada podcast seperti ini juga. Di sini saya sebagai Muhammad Iqbal dan ada Ustadz Muhammad Arif Kuntoro dan Fauzan Rifki. Ustadz, jadi di sini Ane mau nanya seputar tentang pertanyaan Ane nih yang berhubungan sama apa sih yang tadi dimaksud huruf tuh sama Ustadz. Ane belum paham ini. Oh, jadi ente belum paham, Bang? Belum. Ya. Jadi kita kalau mau tahu huruf itu, kita harus tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada berapa, kawan-kawan? Ada 2. Tanda-tandanya huruf ada 2. Jadi kita harus tahu tuh tanda-tandanya huruf. Yang pertama apa? Yang pertama artinya tidak jelas kecuali bersama selainnya. Itu huruf tuh artinya nggak jelas kecuali bersama selainnya. 1 tuh. Yang kedua tanda-tandanya haram, nggak boleh pakai tanwin atau alif lam. Ya, itu ada lagi, Bang. Kalau hukum isim nih, isim tuh tadi ada 2 kan ya? Karena yang isim ma'rifah tuh apa yang maksud isim ma'rifah? Ya, jadi isim ma'rifah itu dari akar kata arafa, ya'rifu, ma'rifatan, artinya mengenal atau mengetahui. Jadi isim ma'rifah itu jadi isim yang udah diketahui, udah dikenal, udah jelas. Nah, gitu. Misalnya Iqbal, wah ini udah tahuan nih Iqbal dia namanya, gitu, udah jelas orangnya. Berarti Iqbal tuh namanya nama laki, udah jelas, bukan nama perempuan. Gitu. Iki, itu sama, udah jelas dia, Iki berarti namanya. Bapak. Atau bisa juga, gitu. Kalau isim ma'rifah itu di alif lam, gitu. Tanda-tanda pengenalannya harus di alif lam. Isim tuh. Isim. Contohnya gimana? Seperti Contoh abun, jadi misalkan ditambahin itu cakep tuh. Contoh abun tuh. Tadi itu namanya isim nakiroh. Itu abun isim nakiroh, isim yang belum jelas. Bapak, emang tahu itu artinya bapak, cuma nggak tahu tuh bapak siapa. Gitu. Tapi kalau udah al-abu, nah udah jelas tuh bapaknya tuh. kemasukan alif lam. Iya. Gitu, jelas. Jadi kalau mau lebih jelas lagi, dia harus bikin kalimat gitu. Atau bikin soal. Bapak Iqbal dari Monas. Kan jelas. Bapak Iqbal. Jadi isim Atau ma'rifah itu. bapaknya Iqbal gitu. Bapak Iqbal. Pergi ke Monas. Pergi ke Monas. Nah, kalau itu kan udah jelas ya kan? Paham nggak kawan-kawan? Nah, ini buat contohnya nanti kita tampilin di sini. Udah paham belum, Bang? Afwan Ustaz, ini tadi ada Ada apa tuh? pertanyaan yang lupa. Nah, Contoh-contoh huruf itu apa ya? ya contoh-contoh huruf itu misalnya ma, nah yang artinya apa, terus bi yang artinya dengan, terus ya yang artinya wahai. Nah, jadi itu namanya huruf Iqbal. Jadi dia nggak boleh ditanwin atau alif lam. Itu tanda-tandanya tuh. Iya, tandanya nggak boleh karena haram.
Dan tanda-tanda yang pertama tadi tuh, huruf itu artinya tidak jelas secara sempurna kecuali bersama selainnya. Gitu. Paham nggak kira-kira? Ini BTW kita sekalian ngulas lagi ya guys ya. Jadi kayak kita ngobrol lagi, ngaji lagi gitu. Oh jadi itu yang dimaksud huruf. Ya paham. Paham Iqbal? Udah. Jadi ada lagi gak yang ditanya? Mungkin Iki nih. Ada Ustaz, Ane mau nanya. Ane mau nanya tentang penjelasan domir. Domir itu artinya apa? Ustaz? Domir itu yaitu artinya kata ganti. Kata ganti ya bisa dibilang mau bentuk jenis apa aja tuh, bisa orang, hewan, tumbuhan, benda cair, benda padat, dan lain-lain. Itu domir. Nah itu namanya domir. Domir ada macam-macam Pak, ngomong domir dong. Ya domir itu ada macam-macam. Yang pertama itu domir adalah bentuknya huwa. Huwa itu apa ya? Huwa untuk domir pengganti untuk laki-laki. Mau jenis laki-lakinya apa aja itu? Yang tadi disebutin yang tadi pertama. Gitu. Huwa dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum dia tiga orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Perempuan. Dia dua orang perempuan. Hunna dia tiga orang perempuan atau lebih, atau bisa dibilang mereka banyak. Itu domir. Itu domir. Banyak itu. Bahkan ada lagi. Jadi itu domir tadi huwa sampai hunna itu yang disebut namanya domir kata ganti. Gitu. Yang bisa disebut bilang namanya domir ghaib. Domir yang orangnya nggak kelihatan atau yang lagi dibicarain, lagi digibahin, lagi diomongin. Nah itu namanya domir ghaib tuh. Nggak kelihatan orangnya. Ada lagi namanya domir mukhotob, gitu. Domir yang saling berkata-kata, saling ngomong, gitu. Saling bercakap-cakap. Orangnya ada kayak kita. Ada orangnya gitu, jelas. Gitu. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian juga orang laki-laki atau lebih. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian tiga orang perempuan atau lebih. Nah, itu namanya dari anta sampai antuna itu yang disebut namanya domir mukhotob kalau bahasa Arab. Kalau artinya dia saling bercakap-cakap, saling ngomong. Yang namanya atun itu domir. Atun apa? Atun batun. Hahaha. Itu domir maksudnya bukan itu. Ulang. Nah, ini emang begini guys orangnya. Oh. Ya jadi gitu guys tadi domir mukhotob. Sekarang domir namanya itu domir mutakallim. Domir yang ngomong gitu, yang berkata, yang bercakap. Yaitu adalah ana, yang artinya saya satu orang laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami atau kita, tiga orang laki-laki atau perempuan atau lebih. Jadi banyak tuh. Kalau tadi ana cuma satu orang tuh orangnya, mau laki mau perempuan gitu. Kalau tadi kalau sekarang tuh nahnu dia mencakup banyak tuh,
jamak, mau laki mau perempuan. mau laki mau perempuan gitu, jamak. Nahnu, kami atau kita. Paham nggak sampai sini? Ki? Apa? Kalau Ya jadi gitu ya guys. Jadi gitu Ki, Iqbal. Domir itu jumlahnya semua tuh dari huwa sampai nahnu itu ada 14 gitu. Paham tuh? Fahim. Ya ada lagi gak Ki? Ada, kami mau nanya nih Ustaz. Apa tuh? Jadi kan dari semua domir yang jumlahnya ada 14 itu dia ada kata lainnya nggak sih? Ada kata lainnya gitu. Contohnya huwa. Nah, tadi kalau huwa itu tadi namanya guys, itu adalah domir muntasil gitu. Domir yang berpisah gitu. Jadi diibarat katakan dia domir sebagai cover doang, judul guys, di depan gitu. Nah, dia nanti ada bisa diubah tuh huwa. Nah, bisa diubah menjadi dia dapatnya ntar domirnya hu doang guys. Nah, itu hu doang namanya domir mutasil gitu. Domir yang bersambung gitu guys. Ya jadi gitu ya guys, tadi baru masuk sampai domir mutasil. Nanti domir mutasil yang akan datang ya guys, karena waktu tidak memungkinkan, sudah larut malam. Nanti akan diberikan penjelasan lagi oleh Ustaz Muhammad Arif Kuntoro. Di Jadi pertemuan selanjutnya. iya, cukup sekian Cukup dari stay tune di YouTube. channel Majelis Talim Syuk Banul Muslim. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.